Alim. Jadi Bapak Nur Alim, sebentar saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Saya harap Bapak dapat menjawabnya dengan baik dan jujur, karena semua informasi yang Bapak berikan kepada saya akan membantu saya untuk menegakkan diagnosis ya Pak. Jadi di sini juga Bapak tidak perlu khawatir, karena semua informasi yang Bapak berikan kepada saya itu saya jamin kerahasiaannya, dan juga Bapak berhak menolak apabila ada pertanyaan yang saya ajukan itu seperti kurang sesuai. Bapak bisa untuk tidak menjawab, tetapi saya anjurkan kepada Bapak untuk menjawabnya, karena ini sangat penting untuk menentukan penyakit apa yang Bapak derita. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak setuju? Setuju. Baik Bapak, saya data kita terlebih dahulu di nama lengkap Pak? Muhammad Nur Alim. Muhammad Nur Alim. Umur Pak? 24 tahun. 24 tahun. Apa pekerjaan Pak? Operator komputer. Operator komputer. Di mana Ki tinggal? Jalan di Panjaitan. Jalan DI Panjaitan. Baik Bapak, apa keluhan tak datang ke sini? Penglihatan saya kabur, Pak. Penglihatan tak kabur di. Ini sudah sejak kapan Pak? Kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Kalau boleh tahu Pak, pandangannya itu kabur pada jarak yang jauh atau jarak yang dekat Pak? Jarak jauh. Jarak jauh. Kemudian Pak, kalau boleh tahu, pandangan tak kabur itu pada mata sebelah mana Pak? Kedua mata, Dok. Kedua mata ya. Kemudian ini pandangan tak kabur secara tiba-tiba atau perlahan Pak? Perlahan, Dok, tapi semakin lama semakin berat. Semakin memberat ya Pak, semakin lama. Apakah pada saat Bapak bekerja atau melakukan aktivitas seperti membaca, Bapak melihat huruf tersebut seperti membayang atau tidak Bapak? Membayang, Dok, tapi kalau kulihat dari dekat itu baik. Harus melihat dari dekat baru bisa dilihat nih Pak. Ya. Baik Bapak, ada faktor yang memperberat atau memperingan keluhan tak kira-kira? Memperberat sih tidak ada, Dok, tapi kalau mau melihat suatu benda itu harus dikusipitkan mata. Harus disipitkan mata terlebih dahulu ya Pak. Ya. Baru bisa fokus. Oke. Ini keluhan tak disertai dengan kemarahan tidak? Tidak. Tidak. Kemudian ada nyeri atau gatal? Tidak. Tidak ada juga. Ini ada silau pada saat melihat sesuatu Bapak? Tidak. Tidak ada. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak bekerja di depan komputer itu biasanya berapa lama Pak? Kurang lebih sih 5 jam, Dok, tapi lama di depan komputer. Kurang lebih 5 jam atau lama di depan komputer dalam satu hari itu Pak ya. Oke. Ada demam tak Pak? Tidak, Dok. Ada pusing atau sakit kepala kita rasa? Tidak, Dok. Kemudian ada batuk? Tidak, Dok. Kalau mual muntah Bapak ada? Tidak juga. Bagaimana buang air besar tak, buang air kecil tak Bapak? Baik, ya. Baik. Kemudian ini pernah punya riwayat penyakit terkait mata atau penyakit yang lainnya Bapak? Tidak, Dok. Tidak ada ya. Kemudian apakah hal ini pernah dirasakan sebelumnya Bapak? Belum pernah, Dok. Belum pernah ya, baru pertama kali. Apakah pernah Bapak menggunakan kacamata sebelumnya? Tidak, Dok. Tidak pernah ya. Ya. Kemudian Bapak, apakah di keluarga atau di lingkungan sekitar ada yang mempunyai gejala mata kabur seperti ini, atau mungkin di keluarga ada yang menggunakan kacamata? Kurang tahu itu juga, Dok, tapi ibu saya Ya. pakai kacamata. Ibunya Pak Alim pakai kacamata ya. Ini pernah diobati sebelumnya atau tidak Pak? Belum pernah, Dok. Belum pernah ya. Ada riwayat alergi tidak? Tidak, Dok. Tidak ada ya. Baik Bapak Alim, di sini saya cross-check kembali ya, nama Bapak Muhammad Nur Alim ya. Kemudian umur 24 tahun. Kemudian pekerjaan operator komputer. Lalu alamat Jalan DI Panjaitan,
seperti membayang-bayang dan membaik apabila Bapak melihat dari jarak yang dekat ya Pak. Kemudian pandangan Bapak kabur secara perlahan-lahan dan semakin lama semakin memberat ya Pak pandangan kaburnya. Lalu Bapak di sini harus menyempitkan mata untuk bisa fokus pada suatu benda ya Pak ya. Kemudian Bapak juga berada di depan komputer itu 5 jam atau lebih dalam sehari. Kemudian di keluarga Bapak itu ada yang ada yang menggunakan kacamata sebelumnya seperti yaitu ibu Anda ya Pak. Jadi Bapak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak dok. Baik Bapak, jadi untuk anamnesisnya atau tanya jawabnya setelah selesai. Jadi di sini saya mencurigai Bapak menderita penyakit miopia atau miopi. Nah di sini untuk membantu saya menegakkan diagnosis lebih pasti lagi, saya membutuhkan beberapa pemeriksaan fisik di mana saya akan melakukan penyenteran pada bagian mata Bapak menggunakan light pen atau senter. Kemudian ada beberapa pemeriksaan yang akan memberikan anestesi topikal pada bagian kedua mata Bapak ya, untuk mengetahui apakah ada kelainan pada mata Bapak atau tidak ya. Kemudian di sini Bapak tidak perlu khawatir karena semua hasil pemeriksaan akan saya jamin kerahasiaannya, dan mungkin sebentar Bapak merasa kurang nyaman, tetapi di sini saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin dan saya jamin keamanannya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak ingin melanjutkan pemeriksaan? Ya. Baiklah, jadi Bapak silahkan duduk dulu di sini Bapak. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Bapak, maaf menunggu lama, kita lanjutkan pemeriksaannya ya. Baiklah, pemeriksaan yang pertama itu Bapak adalah pemeriksaan visus. Nah, pada pemeriksaan visus ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketajaman dari mata Bapak atau untuk melihat bagaimana fungsi dari penglihatan Bapak, apakah masih berfungsi normal atau tidak ya Pak. Jadi di sini kita lakukan pemeriksaannya. Di sini yang pertama itu pasien duduk dengan jarak 5 sampai 6 meter dari optotype Snellen. Kemudian kita di sini pasien telah duduk dengan jarak 6 meter. Kemudian kita minta pasien untuk menutup salah satu matanya yang akan diperiksa, menutup salah satu matanya tanpa menekan bola mata. Permisi Bapak, bisa ditutup bola mata, bisa ditutup matanya tanpa menekan bola mata Bapak seperti ini. Tutup bagian mata sebelah kiri tak dulu Bapak. Baik, setelah itu di sini kita minta pasien untuk melihat fokus pada Snellen chart ini. Baik Bapak, Bapak silahkan fokus melihat optotype Snellen ini ya. Bapak jangan melihat ke kiri atau ke kanan, tetap fokus pada Snellen chart ini. Kemudian Bapak juga jangan mengkerutkan kelopak mata ya Pak. Nah, setelah itu Bapak silahkan merespon atau menyebutkan huruf yang saya tunjukkan sebentar ya Pak. Jadi di sini jaraknya itu 6 meter dan kita meminta pasien untuk menyebutkan huruf yang pemeriksa tunjukkan, yaitu dari atas ke bawah. Baik Bapak, kita lanjut ke pemeriksaannya ya. Ini huruf apa Pak? Tidak tahu. Kalau ini Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Baiklah, karena pasien tidak dapat melihat huruf yang paling besar atau paling teratas dari optotype Snellen, maka kita lakukan pemeriksaan dengan hitungan jari. Baik Bapak, bisa digeserkan ke sana dulu kursinya Pak. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan dengan hitungan jari untuk mengetahui visus dari pasien. Nah, selanjutnya di sini baik Bapak, kita lakukan pemeriksaannya. Bapak apabila dapat melihat tangan saya Bapak,
Bapak silahkan sebutkan jumlah dari jari yang saya tunjukkan ya Pak, ya Bapak. Nah, di sini saya berdiri dengan jarak 6 meter. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan menunjukkan jari kepada pasien, lalu pasien akan merespon apabila pasien melihatnya. Jadi Bapak kita lanjutkan pemeriksaannya. Ini Bapak berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saya maju lagi 1 meter. Ini berapa Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saya maju lagi 1 meter. Kalau ini Pak berapa? 2. Baiklah. Nah, di sini pasien dapat melihat pada jarak 4 meter atau dapat menghitung jari pemeriksa pada jarak 4 meter. Jadi, hasil visus dari mata kanan pasien adalah 4/60. Baik Bapak, kita lanjutkan pemeriksaannya dengan menutup mata sebelahnya lagi ya Pak. Mata sebelah kanan. Baiklah, jangan ditekan bola matanya ya Pak. Bapak, kita lakukan pemeriksaan seperti tadi ya. Bapak silakan fokus ke sini, jangan melirik ke kanan atau ke kiri. Bapak juga jangan mengkerutkan kelopak matanya ya Pak. Nah, kemudian kita minta pasien untuk menyebutkan huruf seperti tadi, lalu kita tunjuk dari atas ke bawah. Nah, baik Bapak, kita mulai ya. Ini huruf apa Pak? Tidak tahu. Kalau ini Pak? Tidak tahu. Baiklah, di sini juga pasien tidak dapat melihat huruf paling besar atau huruf teratas dari Snellen chart atau Optotype chart. Optotype Snellen. Jadi di sini kita melakukan pemeriksaan dengan hitungan jari seperti tadi. Nah, baik Bapak, kita lakukan hitungan jari seperti tadi ya. Apabila Bapak melihat jari saya, Bapak sekalian menyebutkan berapa jumlah jari yang saya tunjukkan ya. Nah, baik Bapak, saya berdiri dari jarak 6 meter. Baik Bapak, ini berapa Pak? Tahu. Tidak tahu. Jadi saya maju lagi 1 meter. Kalau ini berapa Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti saya maju lagi 1 meter. Kalau ini Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya maju lagi 1 meter. Kalau ini Pak berapa? 5. Berapa ini Pak? Tidak tahu. Baik, kemudian saya maju lagi 1 meter. Kalau ini Pak berapa? 2. Baiklah. Nah, di sini pasien dapat melihat jari pemeriksa atau menghitung jari pemeriksa itu pada jarak 2 meter. Berarti hasil visus dari mata kiri pasien itu adalah 2/60. Baik Bapak, kita pemeriksaan visus visusnya telah selesai. Kita lanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya ya. Silahkan diturunkan tangannya Pak. Silahkan duduk lagi di tempat semula Bapak. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada segmen anterior dari bola mata pasien. Nah, di sini Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan segmen anterior dari bola mata Bapak atau segmen depan dari bola mata Bapak. Nah, di sini bertujuan untuk melihat apakah pada bagian sekitar bola mata Bapak itu ada kelainan atau tidak ya Pak. Jadi di sini kita meminta pasien untuk duduk dengan jarak sepanjang tangan pemeriksa. Baik Bapak, bisa maju sedikit. Baik Bapak, maju lagi sedikit Bapak. Sedikit. Oke, nah selanjutnya kita buat ruangan menjadi setengah redup. Kemudian setelah itu kita gunakan senter atau pen light untuk yang akan menggunakan pen light pada mata yang akan diperiksa dengan membentuk sudut 45 derajat sampai 60 derajat. Nah, di sini pada bagian temporal dari mata. Nah, kita lakukan pemeriksaan pada mata sebelah kanan pasien. Nah, di sini kita lihat, permisi Bapak, kita lakukan pemeriksaannya ya. Bapak silakan tutup matanya terlebih dahulu. Bukan Pak, di keseliling matanya. Baik, jadi
Jadi di sini kita lihat pada bagian mata pasien, kita lihat terlebih dahulu bagian silianya apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kita lihat juga pada bagian palpebranya apakah ada massa, apakah ada massa, apakah ada laserasi, apakah ada hematom, apakah ada seperti hiperemi atau tidak. Kemudian kita lihat juga pada mata bagian kiri dengan posisi 45 derajat atau sampai 60 derajat dan posisi sama tadi dengan mata kanan. Kemudian kita lihat di sini kita perhatikan bagian silianya apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kita lihat juga bagian palpebra pasien, penelitian palpebra pasien apakah ada seperti hiperemi, apakah ada massa, apakah ada seperti hematom dan laserasi atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian konjungtiva bulbi pasien. Permisi Bapak, bisa dibuka matanya? Baik Bapak, nah di sini kita lakukan pemeriksaan pada bagian konjungtiva bulbi pasien, dimulai dari sebelah kanan. Permisi ya Bapak, di sini kita lihat apakah permisi Bapak bisa melirik ke atas. Nah kita lihat, kemudian apabila kita goyangkan seperti ini, maka konjungtiva bulbinya itu pembuluh darahnya akan ikut bergerak yang dikatakan sebagai ini adalah konjungtiva bulbi normal. Kemudian kita lakukan juga pada konjungtiva bulbi superior di atas. Permisi ya Bapak, bisa melihat ke bawah Bapak. Baik. Kemudian apabila kita gerakan seperti ini, maka pembuluh darah juga akan ikut bergerak. Itu berarti normal. Kita lakukan juga pada mata sebelahnya. Permisi Bapak, kita lakukan hal yang sama. Kita lihat apakah di sini pembuluh darahnya itu juga ikut bergerak apabila digerakkan. Kemudian di mata sebelahnya juga seperti itu, berarti dia normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan konjungtiva palpebra. Permisi ya Bapak, pada mata kanan terlebih dahulu. Permisi Pak, di sini bisa melihat ke atas Bapak. Nah di sini kita lihat apakah ada kelainan seperti pada palpebra pasien, seperti apakah dia hiperemi, apakah ada folikal atau papil. Kemudian kita lihat bagian superiornya, bisa melihat ke bawah Pak. Baik. Oke, di sini kita perhatikan apakah ada seperti kelainan, seperti adanya hiperemi atau folikal, dan kita lihat juga apakah ada papil. Kemudian kita lihat juga pada mata sebelahnya dengan melihat hal yang sama apakah ada kelainan atau tidak. Baik Bapak, bisa melihat ke bawah. Oke, konjungtiva palpebranya di sini normal. Baik Bapak, yang di bawahnya lagi. Baik, di sini juga tidak terdapat papil atau folikal, kemudian tidak ada juga yang hiperemis. Nah, baik Bapak, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian kornea. Baik Bapak, bisa menghadap ke saya Bapak. Nah di sini kita lihat bagian kornea pasien pada mata kanan itu dia normal, yaitu jernih, dan pada mata kiri kornea pasien itu juga jernih, berarti normal. Nah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada oblik depan mata pasien. Nah oblik mata depan pasien. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan mulai dari bagian iris. Ini dilakukan dari lateral ke medial, yang dimana normalnya itu adalah dia dalam. Nah, permisi ya Bapak. Jadi kita lakukan dari lateral ke medial. Kita lihat di sini irisnya akan membentuk, apabila normal itu akan membentuk 360 derajat. Kemudian kita lihat irisnya juga seperti predator. Nah selanjutnya kita lihat juga pada bagian yang sebelahnya. Di sini irisnya itu normal, dimana terdapat membentuk 360 derajat dan berbentuk predator. Kemudian kita periksa pupil pada pasien.
kita periksa pupil pada pasien. Permisi ya Pak. Kita periksa pupil pada pasien. Di sini pupil pasien itu dia normalnya itu berbentuk bulat dan berukuran 3 mm. Nah, mata sebelah kirinya juga dilihat. Di sini dia normal, berbentuk bulat dan berukuran 3 mm apabila diperiksa atau diukur. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks pupil direct dan indirect pada pasien dengan menyenterkan senter digerakkan ke mata pasien dari lateral ke medial. Permisi ya Bapak. Nah, di sini kita perhatikan pupil pasien normalnya itu apabila terkena cahaya, pupil pasien itu akan membesar, akan mengecil, dan apabila tidak terkena cahaya akan membesar. Nah, kemudian kita lakukan pada bagian yang sebelahnya. Kita lihat apakah pupilnya mengecil pada saat terkena cahaya, kemudian pada saat dilepaskan itu pupilnya akan membesar. Nah, setelah itu kita lakukan lagi pemeriksaan pada bagian lensa pasien. Permisi ya Bapak, kita mulai lagi dari sebelah kanan. Di sini itu normal karena jernih. Nah, di sini juga normal karena jernih. Baiklah Bapak, pemeriksaan segmen anteriornya telah selesai ya Pak. Jadi kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu Bapak adalah pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode palpasi ya Pak. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinggi tekanan dari bola mata Bapak ya. Jadi di sini jarak kita dengan pasien itu masih sejajar, masih sepanjang jarak tangan pemeriksa atau 25 sampai 30 cm. Kemudian kita minta pasien untuk melihat atau melirik ke bawah tanpa menutup mata. Permisi Bapak, bisa melirik ke bawah? Nah, baik. Kemudian jari kita lakukan pemeriksaan pada bagian mata kanan pasien terlebih dahulu, di mana kedua jari telunjuk berada di bagian palpebra pasien, kemudian ibu jari dan jari yang lainnya itu akan memfiksasi pada daerah tulang dari pasien. Seperti ini. Permisi ya Bapak. Nah, kita lakukan secara bergantian, lalu kita lakukan penekanan pada bola mata pasien melalui palpebra pasien, di mana kita rasakan bagaimana besar tekanan dari bola mata pasien. Nah, setelah itu kita simbolkan tekanannya itu yaitu Tn-1, Tn-2, Tn plus 1 dan plus 2, di mana Tn itu berarti tekanan bola mata pasien normal, Tn-1 itu berarti rendah, Tn-2 berarti sangat rendah, Tn plus 1 itu tinggi atau sedang, kemudian Tn plus 2 itu sangat tinggi. Nah, di sini saya mendapatkan hasilnya itu Tn atau normal tekanan bola matanya. Kemudian kita lakukan lagi pada bagian yang sebelahnya atau pada mata bagian kiri. Permisi ya Bapak. Kita lakukan seperti tadi, di mana kita lakukan penekanan pada bagian bola mata pasien melalui bagian palpebranya. Kemudian kita rasakan bagaimana besar tekanan dari bola mata pasien. Nah, di sini saya rasakan tekanan bola mata dari pasien itu adalah normal. Nah, baik Bapak, kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya ya. Jadi, pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan pemeriksaan segmen bola mata posterior. Nah, jadi di sini Bapak, kita tetap duduk dengan jarak sepanjang tangan pemeriksa ya. Kemudian kita siapkan alatnya yaitu ophthalmoscope direct. Kemudian kita minta pasien, apabila pasien menggunakan kacamata, kita minta pasien untuk melepaskan kacamatanya terlebih dahulu. Lalu kita buat pupil dari pasien menjadi midriasis menggunakan tetes midriatil seperti ini.
permisi ya Bapak. Nah, di sini kita lakukan midriasis pada bagian mata pasien yang akan diperiksa. Permisi Bapak, bisa kita menengadah ke atas. Baik, kemudian kita teteskan. Nah, setelah itu kita biarkan pasien, kemudian kita persiapkan alatnya dengan mengatur lensa dari alat oftalmoskop yang tadi. Nah, setelah kita mengatur lensa dari alat oftalmoskop yang tadi dengan cara mengaturnya sesuai dengan mata pasien, atau kita mengatur dengan kacamata pasien apabila pasien menggunakan kacamata. Lalu kita melakukan pemeriksaan di mana mata kanan kita memeriksa mata kanan pasien dan mata kiri kita memeriksa mata kiri pasien. Nah, kemudian kita minta pasien untuk melihat satu titik di belakang kita. Permisi Bapak, bisa fokus ke satu titik di belakang saya? Oke. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan di mana kita dekatkan oftalmoskop ini dengan jarak pada pupil pasien dengan jarak 25 sampai 30 cm. Baik, saya dekatkan ya Pak. Nah, di sini untuk melihat apakah ada refleks fundus atau tidak. Pada bagian mata yang normal akan kita lihat seperti adanya cahaya merah, adanya cahaya refleks yang merah, tetapi pada pasien yang memiliki katarak tidak akan terlihat cahaya seperti cahaya merah. Selanjutnya kita lihat secara seksama, kemudian kita dekatkan kepada pasien lebih dekat lagi, kira-kira 5 cm, kurang lebih 5 cm, lalu kita fokuskan dan atur alat oftalmoskopnya. Kita atur alat oftalmoskopnya untuk melihat struktur dari retina secara sistematis. Nah, di sini kita lihat strukturnya dimulai dari papil nervus optik, kemudian kita lihat juga di sini struktur retinanya dari arteri dan vena retina sentral, kemudian kita lihat juga pada bagian area makulanya, dan kita lihat juga pada bagian sentral retina perifernya. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada mata sebelah kiri. Permisi ya Bapak, kita lakukan pemeriksaan seperti tadi, di mana kita dekatkan ke pupil pasien 25-30 cm. Lalu kita fokuskan, kemudian kita lihat seksama. Kita lihat seksama apakah ada cahaya merah atau tidak. Di sini saya melihat adanya cahaya merah, berarti mata pasien itu normal. Kemudian kita dekatkan lagi secara seksama, kita perhatikan kurang lebih 5 cm. Kemudian kita lihat lagi, kita maju lagi, lalu kita atur lensa dari oftalmoskopnya. Kemudian kita perhatikan struktur dari retina pasien. Di sini kita lihat seperti tadi, strukturnya secara sistematis, berawal dari papil nervi optik, kemudian kita lihat arteri dan vena dari retina sentral, kemudian kita lihat juga pada bagian area makula dan retina perifer. Nah, setelah itu kita catat hasilnya. Nah, di sini saya mendapatkan hasil pemeriksaan segmen posterior pasien itu adalah normal. Nah, baik Bapak, selanjutnya kita lakukan pemeriksaannya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan pergerakan bola mata.
Nah, pemeriksaan gerakan bola mata ini dilakukan di mana pasien dan pemeriksa itu masih dalam keadaan duduk dengan jarak sepanjang tangan pasien, yaitu dengan jarak 30 sampai 50 cm. Nah, di sini pasien kita arahkan untuk tetap melihat ke arah pemeriksa. Permisi Bapak, bisa fokus menghadap ke saya? Baik. Nah, kemudian kita gunakan senter kembali atau light pen untuk melakukan pemeriksaan yang kita kita periksa pada mata pasien menggunakan light pen ini, di mana kita lihat dulu bagaimana apakah ada cahaya dari kedua mata pasien, seperti pantulan dari sinar cahaya dari korneanya pasien. Kemudian kita lakukan pergerakan center atau light pen ini menggunakan pola huruf H. Nah, jadi Bapak, saya lanjut ke pemeriksaan ya. Kemudian kita mulai dari tengah, lalu kita lakukan pergerakan ke arah lateral. Setiap berada di ujung lateral, kita berhenti sejenak, lalu ke atas kita berhenti sejenak, lalu ke bawah, ke lateral bawah kita berhenti sejenak, lalu kembali lagi ke awal, lalu kita lakukan hal yang tadi. Kita ke bagian lateral berhenti sejenak, lalu ke atas berhenti sejenak, lalu ke bawah berhenti sejenak. Nah, ini diperhatikan juga posisi pasien dan gerakan bola mata pasien pada saat kita menggerakkan senter dengan pola huruf H. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di mana kita menggunakan pulpen atau pensil yang berjarak 30 cm dari pasien. Permisi Bapak silahkan fokus melihat atau mengikuti arah dari ujung pensil ini ya, atau pulpen ini ya. Jadi kita lanjutkan pemeriksaan. Di sini pasien diminta untuk melihat atau fokus pada ujung pensil, lalu kita dekatkan ke area hidung pasien. Permisi Bapak, fokus ya. Baik, saya dekatkan. Nah, di sini pergerakan mata dari pasien itu normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, jadi Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan luas lapangan pandang ya Pak. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa luas lapangan pandang dari mata Bapak ya. Jadi Bapak, kita di sini masih dengan jarak seperti tadi, yaitu 30 sampai 50 cm dengan sejajar dengan pasien sejajar dengan dengan jarak dari sepanjang tangan pemeriksa. Nah, kemudian kita duduk sejajar dengan pasien atau selaras dengan mata pasien, di mana sebentar kita akan melakukan pemeriksaan di mana mata kiri, apabila pasien menutup mata kiri, kita juga ikut menutup mata dengan sisi yang sama. Baik Bapak, silahkan tutup mata kirinya, ditutup dulu. Nah, kemudian kita juga melakukan penutupan mata. Baik Bapak, jadi di sini Bapak silahkan merespon apabila saya melakukan pergerakan ya Bapak, Bapak tetap melihat ke saya juga tetap melihat ke Bapak tetap fokus ke saya ya, jangan melirik kemana-mana. Apabila sebentar saya menggerakkan tangan, Bapak silahkan merespon atau memberitahu apabila Bapak masih melihat gerakan tangan saya ya Pak. Baik Bapak, kita lakukan pemeriksaannya. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan jari atau objek tidak terlalu jauh dari mata pasien atau dari mata pemeriksa. Kemudian
kita lakukan pemeriksaannya Pak. Jadi kita mulai dulu dari bagian kanan. Ini masih dilihat Bapak? Masih? Oke. Kita kembali lagi ke semula. Ini masih dilihat Bapak? Masih? Oke. Selanjutnya ke atas ya. Ini masih dilihat Bapak? Masih? Baik, selanjutnya kita lihat ke bawah. Masih kita lihat Bapak? Tidak. Oke, kita lanjutkan lagi pemeriksaannya pada bagian mata sebelahnya ya Pak. Baik Bapak, ditutup lagi mata sebelahnya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama ya Bapak. Apabila Bapak melihat gerakan objek, tolong berikan respon apabila masih melihatnya ya. Jadi kita mulai lagi. Ini masih dilihat Bapak? Masih dilihat Bapak? Masih, oke. Ini masih dilihat Bapak? Masih dilihat Bapak? Oke. Nah, ini ke atas Bapak masih dilihat? Masih. Baik Bapak tetap fokus pada mata saya ya. Ini tetap ini mengarah ke bawah ya Pak. Masih dilihat Bapak? Masih? Oke. Baik Bapak, silakan turunkan tangannya. Jadi pada pemeriksaan lapangan pandang ini atau tes konfrontasi ini, pemeriksa dan pasien tidak mendapatkan hasil yang berlawanan, di mana misalnya pasien dapat melihat sesuatu tetapi pemeriksa sudah tidak dapat melihat sesuatu atau sebaliknya. Jadi berarti hasil pemeriksaan dari tes lapangan pandang di sini adalah normal. Nah, selanjutnya Bapak kita lakukan pemeriksaan yang lainnya lagi ya. Jadi Bapak, pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan dengan pemeriksaan Asmler Grid. Nah, Asmler Grid itu adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana daerah dari makula Bapak, dari makula mata Bapak menggunakan alat seperti ini Bapak, kertas kotak-kotak seperti ini yang telah diberikan titik di tengahnya ya Bapak. Jadi apabila Bapak sudah mengerti, saya lanjutkan pemeriksaannya ya. Jadi Bapak silakan tutup matanya di sebelah kiri. Nah, selanjutnya Bapak silakan fokus ke arah ini ya. Fokus ke titik tengah dari garis-garis ini. Jadi sebentar Bapak fokus ke sini, jangan melihat ke kiri atau ke kanan, tetap fokus ya. Kemudian kita tanyakan kepada pasien apakah pasien melihat adanya perubahan pada garis-garis lurus tersebut atau tidak. Nah, baik Bapak silahkan fokus ya. Silahkan fokus. Ini kertas ini kita pegang dengan pada jarak 14 inci atau dengan jarak kira-kira 36 cm. Nah, baik Bapak, tetap fokus ya, tetap fokus. Baiklah Bapak, di sini apakah Bapak melihat ada seperti perubahan pada garis-garis lurusnya Bapak? Seperti melengkung atau bahkan hilang garis-garis lurusnya Pak? Tidak? Baik Bapak, mungkin bisa ditutup lagi mata sebelahnya Bapak. Kita lakukan hal yang sama ya Bapak. Bapak silakan fokus ke sini. Apabila ada perubahan, tolong katakannya Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah ada perubahan seperti garis-garis lurus ini seperti melengkung atau menghilang garis-garis lengkungnya Bapak? Tidak ada ya. Baiklah, di sini juga apabila pasien mengalami perubahan pada garis lurus ini seperti melengkung atau menghilang garis lurusnya, maka kita minta pasien untuk menggambarkan daerah mana yang menghilang atau melengkung tersebut. Kemudian kita perhatikan juga dari kertas ini atau testing grid ini, kita perhatikan apakah ada tanggal
sudah lengkap dengan nama pasien, tanggal pemeriksaan, dan juga mata bagian mana yang akan kita periksa. Nah, selanjutnya di sini kita mendapatkan hasil di mana hasilnya positif karena hasilnya negatif atau pasien matanya itu normal karena tidak terdapat adanya perubahan dari garis-garis lurus yang ada di testing grid ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan yang lainnya lagi ya Pak. Baiklah. Jadi Bapak, pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan tekanan bola mata lagi seperti tadi, tapi dengan menggunakan alat Bapak, yaitu tonometer spios. Ya Bapak, jadi sebentar itu saya akan menyuruh Bapak untuk berbaring di sini. Kemudian saya akan memberikan sedikit anestesi kepada bagian mata Bapak yang akan saya akan periksa ya Pak. Jadi Bapak di sini juga dia bertujuan untuk mengetahui bagaimana tekanan intraokular atau tekanan tinggi tekanan dari bola mata Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah mengerti dan bersedia melanjutkan pemeriksaan Bapak? Baik Bapak, Bapak silakan berbaring di tempat tidur terlebih dahulu. Baik Bapak, silakan berbaring. Silakan berbaring Bapak, kepalanya di sini. Nah, kemudian kita berada di bagian kepala pasien. Nah, baik Bapak, jadi sebelum melakukan pemeriksaan di sini saya jelaskan dulu ya Bapak. Jadi di sini saya akan menggunakan alat yang seperti ini, tonometer spios ini. Kemudian di sini mata pasien disuruh untuk menutup dulu. Permisi Bapak, bisa ditutup dulu matanya. Lalu kita bersihkan mata pasien, kedua mata pasien kita bersihkan. Permisi ya Pak. Nah, setelah itu bisa dibuka matanya Bapak. Nah, kemudian kita lakukan anestesi topikal pada bagian mata pasien, di mana kita menggunakan beberapa tetes, 1-2 tetes pada bagian mata pasien, yaitu anestesi topikal menggunakan pantokain 0,5%. Permisi ya Pak. Saya teteskan 1-2 tetes. Nah, setelah itu bisa ditutup matanya Pak. Nah, kemudian kita tunggu pasien sampai pasien merasakan tidak nyeri lagi pada bagian matanya. Selagi kita menunggu pasien agar sampai tidak merasakan nyeri lagi pada matanya, kita lakukan disinfeksi pada bagian indentasi dari alat tonometer menggunakan menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita disinfeksi. Nah, di sini juga kita menggunakan beban tonometer yang paling rendah, yaitu 5,5 gram. Nah, selanjutnya setelah kering, pasien diminta untuk mengangkat tangannya seperti ini, kemudian tetap fokus pada kemudian fokus melihat jarinya yang sejajar dengan lapangan pandang jari dari pasien tersebut. Permisi Bapak, Bapak bisa buka matanya. Permisi Bapak, bisa dikasih ujung tangannya. Oke, dikasih seperti ini ya Pak. Baik Bapak silahkan tetap terus jarinya ya Pak selama pemeriksaan sampai saya suruh turunkan ya Pak ya. Nah, di sini kita lakukan dulu pada mata sebelah kanan. Nah, jadi kemudian kita letakkan alat tonometer ini pada bagian mata pasien pada bagian mata pasien, tepatnya pada bagian kornea pasien, di mana selagi pasien tetap melihat fokus pada bagian jarinya. Nah, setelah itu kita letakkan secara hati-hati. Permisi ya Pak ya. Kita letakkan secara hati-hati alat tonometernya pada kornea pasien. Kemudian setelah itu kita baca skalanya. Nah, setelah kita baca skalanya, kita tentukan berdasarkan tabel yang telah ditentukan seperti ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan
di bagian yang mata satunya. Permisi Bapak, bisa diturunkan lagi. Bisa diangkat lagi tangannya yang satu Bapak, seperti tadi, seperti ini. Tetap dipertahankan ya Pak. Tetap dipertahankan. Baik Bapak, saya lakukan pemeriksaannya lagi ya. Kemudian kita lakukan hal seperti tadi. Kita buka mata pasien dulu, kemudian kita berikan, kita letakkan alat tonometer ini pada kornea pasien. Ini dilakukan secara hati-hati. Kemudian kita letakkan. Setelah itu kita baca skalanya. Lalu setelah kita baca skalanya, kita tentukan dan lihat pada tabel tersebut. Nah, baik Bapak, bisa diturunkan lagi. Nah, setelah itu kita lihat pada tabel tersebut. Lihat pada tabel tersebut. Di sini diketahui pada tabel ini yang dinyatakan normal itu adalah 10 sampai 21 mmHg atau milimeter air raksa. Nah, selanjutnya kita berikan antibiotik topikal kepada mata pasien. Permisi ya Bapak, saya berikan antibiotik topikalnya. Beberapa satu tetes. Permisi Bapak. Bisa ditutup lagi matanya Bapak. Oke, nah ini tunggu sampai pasien tidak merasakan nyeri. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan anal test. Nah, pemeriksaan anal test ini bertujuan untuk menilai bagaimana fungsi dari saluran air mata pasien. Nah, di sini Bapak bisa dibuka matanya. Nah, di sini pasien dibiarkan terlentang pada tempat tidur, kemudian kita berikan anestesi topikal seperti tadi, yaitu 1 tetes menggunakan pantokain 0,5%. Setelah itu kita tunggu pasien hingga tidak merasakan nyeri lagi. Permisi Bapak, bisa dibuka. Baik, kita berikan 1 tetes. Nah, bisa ditutup lagi matanya Bapak. Nah, ini dilakukan sampai pasien merasa tidak nyeri lagi pada matanya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengisian pada spoid 1 cc dengan menggunakan diisi dengan larutan NaCl. Nah, diisi dengan larutan NaCl. Setelah itu kita menggunakan di sini bagian makula vesikoelastiknya. Kemudian permisi Bapak, bisa dibuka matanya. Nah, kemudian kita lakukan injeksi pada bagian mata pasien di bagian lubang air matanya atau bagian punctum lacrimalisnya pasien. Kita posisikan ujung dari spout tersebut, kemudian ataupun kanul dari ujung spout tersebut. Kemudian kita permisi ya Bapak, bisa dibuka dulu matanya Bapak. Oke, kita mulai dulu dari bagian kanan. Nah, setelah itu kita lakukan injeksi pada kita posisikan kanul dari spout tersebut pada lacrimalis punctum lacrimalis pasien. Kemudian kita arahkan ke arah sulcus lacrimalis. Setelah itu kita semprotkan kemudian kita masukkan larutan NaCl tersebut. Kemudian kita lakukan hal tersebut pada kedua mata. Permisi Bapak, ada kita rasakan tadi seperti cairan atau seperti rasa asin Bapak? Kemudian kita lakukan lagi hal yang sebelahnya, pada mata sebelahnya. Di sini kita lakukan hal serupa, yaitu kanul dari spoid yang telah berisikan NaCl ini kita posisikan pada punctum lacrimalis pasien. Kemudian kita arahkan ke arah sulcus lacrimalis. Permisi ya Bapak, kita arahkan ke sulcus lacrimalis. Nah, setelah itu
kita alirkan cairan NaCl tersebut. Nah, setelah itu kita tanyakan kembali kepada pasien apakah pasien merasakan seperti ada rasa cairan yang mengalir atau adanya rasa asin terhadap cairan terhadap larutan NaCl yang kita masukkan tadi. Nah, baik Bapak, apakah tadi Bapak pada saat saya memasukkan larutan tersebut, apakah Bapak merasakan seperti ada cairan atau rasa asin Bapak kita rasa? Ada. Nah, di sini pasien merasakan adanya rasa asin atau adanya cairan yang mengalir pada pada saat dimasukkan larutan NaCl, berarti hasilnya adalah positif. Di mana kita katakan di sini berarti pasien pada pada pemeriksaan anal tes itu dia normal, semua dalam batas normal. Jadi silakan Bapak kembali lagi ke tempat duduknya ya, karena pemeriksaannya telah selesai. Baik Bapak, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai Bapak. Jadi sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan rutin terlebih dahulu lagi ya Pak ya. Silakan menunggu di sini dengan rileks ya Pak. Kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah kembali. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi ya Bapak. Jadi semua pemeriksaannya tadi telah selesai kita lakukan Bapak, di mana dari hasil pemeriksaan tadi yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan visus Pak ya. Jadi pada pemeriksaan visus itu saya mendapatkan pada bagian mata kanan Bapak itu visusnya 4/60 Bapak, di mana dalam artian Bapak dapat melihat suatu objek atau benda dari jarak 4 meter, tetapi pada orang normal itu dia dapat melihat dalam jarak 60 meter Bapak. Kemudian pada mata kiri Bapak juga dapat ditemukan hasil visusnya itu 2/60, yang artinya sama seperti tadi, di mana Bapak dapat melihat dari jarak 2 meter ya Pak. Kemudian orang normal dapat melihatnya dari jarak 6 meter. Nah, jadi Bapak, dari hasil pemeriksaan yang lainnya semuanya dalam batas normal ya Pak ya. Jadi di sini saya mendiagnosis Bapak menderita penyakit miopi. Kemudian saya akan memberikan pengobatan atau terapi, kemudian terapi sementara, kemudian saya akan rujuk Bapak kepada dokter spesialis mata ya Pak ya. Kemudian selagi saya sarankan juga kepada Bapak untuk mengonsumsi makanan-makanan bergizi, mengonsumsi banyak sayur yang mengandung mengonsumsi banyak sayur dan buah yang mengandung vitamin A ya Pak ya. Jadi Bapak masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi Bapak, terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Semoga cepat